Rekan-rekan, selamat bertemu kembali di lingkungan belajar. Rekan-rekan, saya ingin melakukan tambahan, yaitu berupa penulisan. Secara umum penulisan dalam UTS sudah sangat bagus, namun kita perlu mengkaji lebih dalam dari konstruksi itu. Salah satunya adalah bagaimana lingkungan belajar itu dilakukan perombakan. Saya melihat ini sebagai contoh gitu ya. Lingkungan belajar dalam pandangan teknologi pendidikan. Saya memiliki artikel untuk itu. Ini contohnya artikelnya. Dan ini merupakan artikel yang berada di Educational Communication and Technology. Nah, ICT dalam konstruksi ini merupakan sebuah asosiasi teknologi pendidikan tingkat dunia menjelaskan bahwa di learning environment itu ergonomik merupakan salah satu item yang bisa dilakukan pengembangan. Ada beberapa hal yang saya sangat senang melihat bagaimana ergonomik itu menjadi bagian dari learning environment. Ada bagiannya tentunya sangat menarik. Nah, teman-teman, dalam konstruk ini teman-teman sudah dibekali beberapa jurnal tentang lingkungan belajar, atau mungkin teman-teman menemukan sendiri jurnal-jurnal atau artikel yang mengenai lingkungan belajar. Tentunya itu merupakan hak prerogatif teman-teman ya. Nah, saya hanya mencontohkan satu. Dari situ saya memiliki sebuah gugatan pemikiran. Pemikiran ini tentunya tidak sejalan dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, rekan-rekan pasti sudah membuat di UTS, itu merupakan gugatan pemikiran juga, sebuah ide yang sangat menarik. Saya melakukan gugatan pemikiran seperti ini. Ini merupakan gugatan pemikiran bagaimana sebuah material tentang lorong sekolah itu yang tidak ergonomi. Saya menunjukkan contohnya seperti ini. Jadi kalau ingin merancang sebuah gedung perlu lorong sekolah yang bagus, karena sekarang lorong kelasnya harus menghadap kemana. Ini terutama gedung-gedung sekolah yang lorong kelasnya ada di tengah dari gedung itu. Biasanya terjadi permasalahan yang secara ekonomis itu merupakan konstruk yang tidak tepat. Saya melakukan gugatan itu. Nah, gugatan yang pertama adalah saya ingin menunjukkan pengkonstruksian, yaitu analisis penghematan dalam sebuah konstruksi bangunan itu, karena bangunan itu selalu, karena gelap ya, lorong itu gelap karena di tengah sebuah gedung, maka penghematan elektronik yang berupa listrik dan sebagainya itu akan menjadi pokok bahasan saya. Sehingga saya akan melakukan sebuah kajian tentang pengembangan gedung sekolah. Tentunya ini pengembangan gedung sekolah yang sangat ergonomi. Nah, ini ada analisis psikologis dari kenyamanan, kemudian ada analisis lingkungan fisik secara ergonomi. Ini letaknya saya melakukan analisis, yang ini belum saya kerjakan. Ini baru analisis mengenai lingkungan fisik ergonomi. Nah, dari situ saya menulis sebuah tulisan. Nah, teman-teman, ini yang biasanya kita lupakan, yaitu menulis. Mungkin pakai cara apapun terserah rekan-rekan, tetapi yang perlu adalah ide pokoknya. Ini lihat, ada ide pokoknya. Nah, ide pokok sangat tergantung dengan konstruksinya. Ini ide pokok. Nah, dari situ Anda memiliki kalimat utama dalam paragraf ini. Satu. Nah, ini kalimat utamanya, gunakanlah bahasa Indonesia yang tepat, yaitu SPOK. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Berilah warna keterangan-keterangan tersebut sehingga bisa kita lihat. Ini ada perbedaannya. Kalau ini adalah subjek yang merah, hijau, dan sebagainya. Berilah keterangan seperti ini. Tentunya ini penting bagi teman-teman untuk merapikan. Sedangkan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sebenarnya adalah penjelasannya. Jadi kalau teman-teman sudah ada kalimat utamanya, sebagaimana saya bisa menceritakan beberapa waktu yang lalu, misalkan balonku ada 5, itu merupakan kalimat utamanya. Rupa-rupa warnanya itu, kalimat itu menjelaskan kalimat yang pertama. Merah, kuning, hijau, kelap. Nah, itu juga menjelaskan kalimat utamanya. Jadi kalau membuat paragraf itu harus menjelaskan kalimat utamanya. Nah, ini kalimat utamanya. Nah, ide pokok bisa seperti ini. Nah, selanjutnya
pada tahap ini lakukanlah penilaian. Jadi Anda tentunya kalau sudah seperti ini, penilaiannya seperti ini ya. Ini contoh penilaian paragraf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, selanjutnya rekan-rekan bisa melakukan tulisan itu dikembangkan lagi. Dari pokok pikiran yang pertama, kita duplikasi menjadi 2 paragraf seperti ini. Ini adalah paragraf duplikasi atau pengembangannya, karena ini merupakan satu pokok pikiran yang sama. Ini satu pokok pikiran sama, akhirnya saya derivasi atau saya duplikasi menjadi 2. Nah, kalimat itu juga akan menjadi kalimat dalam konstruk genap ya, dalam konstruk genap. Artinya ini merupakan paragraf genap, yaitu 2, 4, dan 6. Jadi kita sudah memiliki 6 paragraf dari 3 pokok pikiran. Nah, setelah itu Anda nilai kembali dan buatlah seperti itu. Nah, inilah yang disebut gaya menulis saya gitu ya. Jadi saya mohon maaf gitu ya, melakukan ini untuk penulisan gaya dengan cara saya supaya nanti terlihat rapi. Ini sebagai contoh saja. Mungkin satu saat teman-teman memiliki gaya menulis yang berbeda. Nah, ini yang saya anggap bahwa ini penting untuk dilakukan share. Rekan-rekan, mungkin ini penjelasan saya apa yang harus kita lakukan. Jadi selebihnya kita harus memiliki sebuah konstruksi keilmuan. Jadi kita tidak bisa menulis ya tanpa konstruksi keilmuan seperti ini. Jadi saya ingin ini baru analisis lingkungan ergonomiknya. Ini merupakan standar, tapi saya sebenarnya ingin sekali menjawab tentang bagaimana dunia ini melakukan penghematan terhadap listrik, terhadap apapun, seperti pencahayaan dan sebagainya. Dan itu ada di ergonomi. Penghematan inilah yang akan menjadi tujuan akhir saya. Namun saya ingin melakukannya di pengembangan gedung sekolah yang ergonomi. Jadi pemikiran itu pasti ada. Tentunya tidak lahir dengan cara kebetulan, tentunya harus dipikirkan. Nah, rekan-rekan, itu mungkin kegiatan hari ini. Jadi jelaslah bahwa semua kegiatan kita harus memiliki dasar yang benar. Terima kasih. Salam sehat selalu. Semoga rekan-rekan terus berkarya dengan baik. Terima kasih.